Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Bapak ingin mengabsen terlebih dulu. Kira-kira siapa hari ini tidak hadir? Hampir hari Pak. Ada yang tahu Pak? Kurang ajar. Sakit ya Pak Ai. Sakit. Oke. Sisanya hadir aja. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hendak berlaku. Minggu tadi pelajaran Al-Quran hadis ada yang ingat Pak? Ada ingat Pak? Bukalah begini Pak. Ada Pak Ai. Anu mau juga. Minggu Pak. Pembelajaran yang minggu tadi yaitu ialah matan, sanad, dan rawi. Ada nggak yang ingat matan, sanad, rawi? Ada ingat Pak? Pak. Ingat makan nih Pak. Baik, ada nggak sih nonton dia? Oke, Bapak jelaskan sedikit lah. Matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Nah, jadi matan ini bunyi atau kalimat dalam hadis. Apakah hadis tersebut berbentuk qaul atau ucapan, fi'il, perbuatan, dan takrib, ketetapan dan sebagainya dari Rasulullah SAW. Terus yang berikutnya sanad, yang berarti di sini adalah sandaran. Yang kita bersandar padanya dan berarti dapat diperpegangi atau dipercayai. Atau sebagai contoh bisa sanad yaitu Nabi Muhammad. Terus yang rawi itu ya Pak, orang yang meriwayatkan hadis. nah ada yang ingat alhamdulillah. Orang yang meriwayatkan. Nah, jadi minggu tadi kita sudah ke sini. Kita ambil kesimpulannya. Baik, untuk materi yang pada hari ini materi hari ini ialah tentang bersyukur kepada Allah. Kayak apa tuh cara kita bersyukur kepada Allah tuh? Ada yang tahu? Alhamdulillah. Bisa dengan ucapan alhamdulillah. Tapi sebelum kita mengetahui yang kata cara bersyukur tadi, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu arti bersyukur kepada Allah. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya atau kepada kita. Terus, sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah serta beramal ma'ruf nahi dari munkar. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian. Tuh, kayak Pak menurut bagian-bagian memberikan pujian. Semisal, Abdul memberikan pujian kepada Aulia. Alhamdulillah, Aulia ranking 1. Nah itu tandanya Abdul sudah bersyukur walaupun Abdul rankingnya terakhir. Jadi nggak apa-apa. Intinya ada aja rasa syukurnya masih. Menurut Imam Al-Qusairi dalam Misal Fuqih mengatakan hakikat syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah yang dibuktikan dengan ketundukan kepadanya, yaitu syukur itu adalah mempergunakan nikmat Allah menurut kehendak Allah sebagai penikmat, pemberi nikmat.
membuktikan dengan ketundukan kepadanya. Bisa dengan cara melaksanakan sholat dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya. Oke, lanjutkan. Nah, di dalam ayat Al-Quran, bersyukur kepada Allah itu ada terdapat di Quran surah Al-Zukhruf. Kepada Muhammad Syafi'i bisa minta tolong kalau enggak, minta bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Istaw ala zuhurihi summa tadkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terima kasih. Nah, jadi itu ayat yang dibacakan oleh teman kalian tadi, yang dimana artinya agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menentukan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Itu bisa kita simpulkan dengan semisal si Iqbal berada di padang pasir biasanya nih. Terus Iqbal ini sebelumnya tidak bisa menaiki unta. Habis itu entah kenapa pada keadaan terdesak Iqbal tuh tanpa sengaja itu bisa menaiki unta. Nah, di situ tuh kayak apa perasaan Iqbal dulu? Bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi itu walaupun simpel tapi kita tuh ada aja itu rasa syukurnya. Oke, kita. Terus ada di Quran surah Al-Ankabut. Minta tolong kepada Al-Mubi. Kita bacakan enggak? Jadi nyaman kalau yang mendengar dia. Sekaligus Bapak yang mendengar. Terima kasih. Tahan dulu. Di sini tadi Quran surah Az-Zumar. Ya, 13. Terus Quran surah Al-Ankabut ayat 7. Ayat Quran surah Al-Ankabut yang dibacakan oleh teman kita tadi, atas nama Maluki tadi, yang berarti sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberi rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi dari arti yang dibacakan oleh teman kita tadi, apabila kita tahu yang menyembah berhala, itu adalah suatu kebohongan. Dan ada nih, Bapak pernah mendengar orang kayak menyembah pohon, terus lancar rezekinya, itu hanyalah jualan semata atau kebohongan. Itu ada fiktif belakang atau antek-antek yang berada di belakang layanan. Jadi kalau kita mempercayai, asal-asal mempercayai tanpa adanya mengaitkan dengan Al-Quran atau Al-Sunnah. Terus sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberimu rezeki. Nah, ya tadi kayak bisa menggandakan duit. Adalah Pak, kita bisa takdir bisa untuk menggandakan duit. Kayaknya ke Bapak 50.000. Di Bapak kita menggandakan 50 juta jadi. Kadang mau kita asal langsung percaya. Itu entah dari mana dapat nih Bapak ini tadi. Jadi apabila kita mempercayai hal itu berarti katanya tuh bisa. Nah, bisa dikatakan dengan musyrik. Maka mintalah rezeki kepada Allah. Nah, jadi apabila kita kayak kekurangan rezeki ataupun kekurangan dari segi hal lainnya, kita mintakan rezeki hanya kepada Allah. Oleh sebab kenapa? Kepada Allah karena di situ kayaknya kita timbul di dalam hati itu kayak rasa syukur gitu kan. Ada pernah pengalaman Bapak lah, ada suatu saat Bapak pernah sakit, Bapak tuh bingung nih
ini aku ini sakit, kayak akhirnya beradu-adu kepada Allah tuh. Padahal yang maha penyembuh dan maha penyembuh yang sakit kita tuh hanya kepada Allah juga. Jadi harusnya kita tuh syukur gimana dapat sakit. Kenapa? Kenapa kita harus bersyukur sebab dapat sakit tuh? Mungkin dalam tanda kutip derajat kita mau ditingkatkan atau Allah tuh sudah menyiapkan kebahagiaan di masa kita setelah sakit nanti. Nah terus hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah ya tadi, jadi kita jangan pernah menyembah selain Allah. Hadis-hadis tentang bersyukur. Pertama hadis riwayat Ahmad Baihaqi, waman la yaskurin nas la yaskurillah, yang artinya barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Nah di dalam hadis riwayat ini sudah dinyatakan dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Jangankan kita hendak bersyukur kepada Allah, kepada sesama manusia aja kita jarang bersyukur. Kayak apa? Kayak apa caranya kita tuh saya kira kalau bersyukur walaupun kepada manusia bisa tuh kita menunjukkan sisihkan duit sedikit kepada orang yang berpintahan di jalan biasanya. Terus hadis riwayat Ibnu Majah yang kedua, kan warian takut abdin nas wakan warihan ta'anas quranas. Artinya jadilah orang yang warak maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Al-Albani dan Sahih Ibnu Majah. Jadilah orang yang warak maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadi kita tuh harus jadi kayak orang warak dulu nah. Hanya kita kalau dijadikan orang yang berbakti, jadilah orang yang taat, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Nah, di sini tadi ada cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama yaitu syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah. Ya tadi kayak Aulia mendapatkan ranking 1, otomatis di dalam hatinya tuh alhamdulillah aku dapat ranking 1. Jadi aku tadi sia-sia belajar selama ini. Walaupun kita tidak tahu entah hanya bujur-bujur belajarkah atau banyakkan. Nah, itu pengalaman pribadi mungkin. Jadi jangan lagi nandaiklah. Terus bersyukur dengan lidah, mengakui anugerah dan memuji pemberiannya. Si Iqbal yang biasanya dibagi oleh Syafi'i kaos baju, walaupun baju tuh kaos bajunya tuh kada baru kayak itu nah. Cuman Iqbal ini tadi yang namanya K7 lawan apa ya? Namanya? Nah, pemberian lawan juga kelarang gitu nah bajunya aku kaos kalau aku lukisan goreng gitu biasanya. Nah, otomatisnya bersyukur secara tidak sadarnya. Terus syukur dengan perbuatan, dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Bersyukur dengan perbuatan, misal kita menganugerahkan kayak rezeki berlebih, itu jangan lupa kita bersyukur kepada orang lain, sebab di dalam rezeki kita tuh ada terdapat beberapa rezeki orang lain. Mungkin itu pembahasan Bapak pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke. Untuk materi yang minggu depan yaitu etos kerja, nanti dibacain dulu di rumah. Ini sebelumnya nanti Bapak kirim latihan untuk menguji bagian apakah dia paham pembelajaran Bapak hari ini. Oke, sebelum menutup, alangkah baiknya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan dari Bapak yang tidak berkenan di hati bagian dia. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.